pagi teman-teman Cordova semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini sebelum mulai pembelajaran, teman-teman sudah pada mandi belum? Sudah pada sarapan belum? Dan sudah pada sholat duha belum? Wah, alhamdulillah hebat, berarti kalau teman-teman masih tetap melaksanakan aktivitasnya. Dan jangan lupa juga untuk berjemur di bawah sinar matahari agar imun tubuh kita tetap terjaga, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan memulai pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, di semester 2 bersama dengan Miss Uma. Nah, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalian siapkan buku-buku dan alat tulisnya dulu. Setelah itu, kalian langsung simak video penjelasan dari Miss ya. Nah, teman-teman, silahkan dibuka buku paketnya halaman 61. Dibuka ya. Sudah semua? Ya, kalau sudah, di materi bab ini kita akan mempelajari bab 8, yaitu kerjasama dan tolong-menolong. Kerjasama dan tolong-menolong sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang nantinya kita akan mempelajari tentang memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong, dan juga mencontohkan sikap kerjasama dan tolong-menolong. Memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong, coba teman-teman sebelumnya, Miss mau tanya deh sama teman-teman, sikap tolong-menolong itu artinya apa sih? Coba, ada yang tahu tidak? Ya, benar. Pintar sekali. Sikap tolong-menolong itu artinya membantu meringankan beban orang lain. Apabila kita membantu orang lain, berarti kita sudah meringankan beban orang itu, teman-teman. Nah, tolong-menolong dapat juga diartikan sebagai kerja sama. Tolong-menolong atau kerjasama bila dilakukan dengan baik dan ikhlas, termasuk perilaku terpuji dan banyak sekali manfaatnya. Agama Islam mengajarkan agar kita saling tolong-menolong. Teman-teman, tolong-menolong itu dilakukan dalam hal kebaikan ya, bukan tolong-menolong untuk hal-hal keburukan atau kejahatan. Karena tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan itu merupakan salah satu perilaku terpuji, teman-teman. Sedangkan kalau kita tolong-menolong dalam hal keburukan, itu merupakan contoh perilaku tercela, sehingga tidak boleh dilakukan, teman-teman. Nah, selanjutnya, dalil tolong-menolong. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Kita dilarang untuk melakukan tolong-menolong dalam hal-hal keburukan atau dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Teman-teman, manfaat tolong-menolong itu sangat banyak sekali. Contohnya tadi yang sudah Miss katakan, ketika kita menolong orang lain atau membantu orang lain, kita sudah meringankan beban orang tersebut. Itu merupakan salah satu manfaat dari sikap tolong menolong, yaitu meringankan beban orang lain. Karena tolong menolong itu salah satu bentuk bantuan ya teman-teman. Kemudian menunjukkan kebersamaan. Nah, selanjutnya mempererat tali persaudaraan. Dan kemudian memperbanyak teman.
mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Nah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, ketika kita melakukan sikap tolong menolong. Karena sikap tolong menolong merupakan salah satu sikap yang terpuji. Nah, ketika kita menolong teman kita, menolong saudara kita, atau menolong orang-orang sekitar kita, berarti kita juga sudah menunjukkan sikap kebersamaan. Dan kita juga sudah mempererat tali persaudaraan, bisa mempererat tali persaudaraan kita, dan bisa memperbanyak teman kita juga. Tuh, kemudian ketika kita menolong orang lain, kita juga akan mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Karena kita tidak akan pernah tahu suatu saat nanti. Bisa saja orang yang kita tolong bisa bergantian menolong kita pada suatu hari nanti. Paham kan teman-teman? Nah, selanjutnya mencontohkan perilaku tolong-menolong dan kerjasama. Tolong-menolong dan kerjasama dibagi ke dalam 3 contoh. Dibagi ke dalam 3 bagian, itu tolong-menolong dalam lingkungan keluarga yang pertama. Dan yang kedua ada tolong-menolong dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga ada tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat. Sekarang Miss akan membahas mengenai tolong-menolong di dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Apa saja sih sikap tolong-menolong dalam lingkungan keluarga, teman-teman? Iya, pintar. Membantu ibu, membantu ayah, membantu adik atau kakak, itu merupakan sikap tolong-menolong di lingkungan keluarga. Kita bisa membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Contohnya seperti memasak, benar. Menyapu dan mengepel lantai, pintar. Menyapu halaman dan merapikan tempat tidur dan lain-lain. Ketika teman-teman membantu ibu merapikan tempat tidur, itu teman-teman sudah apa, ayo? Ya, sudah melakukan perilaku tolong menolong di dalam keluarga. Kemudian membantu ayah bekerja, baik diminta maupun tidak diminta. Ketika ayah meminta kita bantuan untuk menolongnya, kita harus segera menolong ayah. Walaupun ayah tidak meminta bantuan kita juga, ibu dan ayah dan adik kakak ketika mereka tidak meminta bantuan kita, tetapi kita tahu kalau mereka membutuhkan nih pertolongan kita. Nah, kita harus segera menolongnya, kita harus segera membantunya walaupun tidak diminta. Kemudian mengajari adik mengerjakan pekerjaan rumah. Tuh yang punya adik di rumahnya bisa membantu adiknya, menolong adiknya, mengajari mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan mengerjakan PR-nya, bukan kalian yang mengerjakan, tapi kalian yang membantu, membantu apa yo? Iya, membantu mengajari, memberitahu caranya seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Atau yang punya kakaknya di rumah, bisa menolong kakaknya ketika kakaknya membutuhkan bantuan kalian, ya. Kemudian yang kedua ada tolong-menolong dalam lingkungan sekolah. Contohnya membelikan makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang saku. Nih teman-teman, ketika teman-teman melihat temannya nih ketika di sekolah, dia tidak membawa uang saku atau dia lupa tuh membawanya. Dia lupa membawa uang saku. Nah, teman-teman, jika teman-teman ada rezeki lebih, jika teman-teman ada rezeki lebih makanan, minuman, teman-teman bisa tuh memberinya kepada teman yang membutuhkan, ya. Kemudian, mengajari teman ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas. Sama seperti tadi ketika di lingkungan rumah, ketika kita membantu adik mengerjakan tugas.
Ini sama ya, tetapi ini kita lakukan di sekolah. Ketika ada temannya yang belum mengerti atau mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, dan dia meminta bantuan kita harus segera menolongnya, membantunya. Kita memberitahu apanya tadi? Iya, benar. Kita memberitahu caranya seperti apa, bukan kita yang mengerjakan tugasnya. Dan selanjutnya yang terakhir, ada membantu teman yang mengalami musibah. Seperti apa sih teman-teman contohnya? Iya, benar. Ketika kita mempunyai teman di sekolah dan teman kita sedang terjatuh, kita harus segera menolongnya, membantunya, membangunkannya. Jangan malah meledeknya, jangan malah menertawakannya. Itu bukan perbuatan yang baik, itu merupakan perbuatan yang tercela. Kalau kita menolongnya, menolong teman kita yang jatuh tadi, itu kita sudah melakukan perbuatan yang baik. Itu merupakan perbuatan yang terpuji, teman-teman. Dan yang terakhir, tolong menolong dalam lingkungan masyarakat, contohnya ikut bergotong royong di lingkungan sekitar rumah kita, kemudian memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan yang terakhir menolong tetangga kita ketika terkena musibah. Teman-teman pasti di rumahnya mempunyai tetangga kan? Tetangga kita yang rumahnya di dekat dengan kita, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri rumah kita. Orang yang rumahnya dekat dengan kita disebut dengan tetangga. Ketika tetangga kita membutuhkan bantuan kita bisa langsung segera membantunya, menolongnya. Ketika ia terkena musibah, kita juga harus segera menolongnya. Ya teman-teman, jangan malah kita biarkan, kita diamkan. Itu perbuatan yang tercela, yang tidak baik. Nah, kemudian ketika teman-teman nih di rumahnya sedang melaksanakan gotong royong nih bersama dengan tetangga-tetangga yang lain, teman-teman juga bisa ikut membantu. Teman-teman bisa ikut membantu menyapu halaman sekitar. Teman-teman bisa ikut membantu membersihkan selokan yang banyak sampahnya supaya selokannya kembali bersih, halamannya kembali bersih. Nah, tidak akan terjadi banjir jika bersih, ya kan? Nah, intisari dari materi kita hari ini yaitu tolong menolong berarti meringankan beban orang lain. Seperti yang tadi Miss sudah katakan, ketika kita menolong orang lain berarti kita membantu meringankan beban orang tersebut. Selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Dan Allah melarang kita saling tolong menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang. Tuh, dengar teman-teman. Allah itu suka sekali kalau kita menolong atau membantu teman kita atau saudara kita yang ada di sekitar, yang jauh dari kita. Itu Allah senang sekali ketika kita membantu mereka, menolong mereka. Karena itu merupakan perbuatan yang baik atau yang terpuji tadi ya. Sedangkan kalau kita tolong menolong dalam perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang jahat, yang buruk, itu Allah tidak suka. Itu kita bisa mendapatkan dosa. Siapa yang mau mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, tidak ada kan pastinya? Pasti teman-teman semuanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu melaksanakan perbuatan yang baik-baik. Tadi contohnya adalah tolong menolong. Nah, karena sesama orang Islam itu semuanya bersaudara, teman-teman. Jadi kita tidak boleh pilih kasih ketika kita menolong seseorang. Siapapun yang membutuhkan bantuan kita, harus langsung segera kita tolong, kita bantu. Oke, teman-teman. Nah, sekian materi hari ini di bab 8. Setelah itu, Miss akan memberikan kalian tugas. Teman-teman silahkan
Kerjakan buku paketnya halaman 65 dan 66. Ada bagian A pilihan ganda dan B isian singkat. Silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Pokoknya Miss berdoa semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nanti tugasnya Miss tunggu ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Teman-teman, sekian materi yang dapat Miss jelaskan dan sampaikan. Kita sudahi ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.